Oke, direkod. Ya, Mute buttonnya udah bisa ya Mas Hapsara? semuanya ya. Oke. Bisa di-mutein Mas Hapsara? Oke. Gitu aja. Aku punya Dragon Scap tuh anak-anak tuh. Iya banyak sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan lecture kita dari minggu lalu dengan Ustadz Rifai yang dari Jakarta. Insya Allah terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang bersedia untuk memberikan tausiah pada waktu-waktu yang mungkin terlalu pagi di sana ya. Jadi kami terima kasih sekali. Insya Allah untuk pengajian hari ini kita akan langsung melaksanakan ceramahnya dan kita akan tunda question answer sampai pada akhir setelah ceramahnya selesai insya Allah. Jadi supaya kita ceramahnya selesai dan juga nanti tanya jawabnya lebih memuaskan. Sebelum dimulai seperti biasa saya serahkan pada Mas Ahmadin, ketua pengajian, kalau ada pengumuman insya Allah. Masih mute Mas Ahmadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita semua untuk bertemu hari ini, mendengarkan, insya Allah kita mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz Rifai, dan kita semua dapat memanfaatkan pertemuan ini, menambah pemahaman kita, dan insya Allah mampu mengamalkannya, apalagi menjelang bulan puasa, insya Allah kemungkinan jatuh di hari Kamis ya, atau Jumat, insya Allah. Satu aja diingatkan, insya Allah ada acara di hari Rabu dari KJRI, insya Allah untuk menyambut Ramadan. Jadi insya Allah diharapkan semoga masyarakat kita di Colorado untuk bisa hadir, insya Allah. Ya, ada di dalam pengajian, ada undangannya. Begitu aja dari kita. Makasih sekali yang sudah hadir. Makasih Pak Ustadz sudah bersedia menyediakan waktu pagi hari di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan rahmatnya pada Ustadz yang sudah bersedia mencurahkan ilmu paham pada kami semua. Baiklah, insya Allah kita akan mulai ceramah dari Pak Ustadz Rifai. Pak Ustadz, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bi lisanina wahdi bi qulubina bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wa ruh wa taubatan nasam ba'd. Para orang tua, khususnya orang tua kami Pak Haji Hasan sekeluarga, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Florida, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat afiat. Pagi ini pembahasan kita masih berkaitan dengan puasa.
masih berkaitan dengan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu shaum Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan dengan dua hal. Pertama, bistikmali Sya'ban tsalatsina yauman, dengan sempurnanya hari, yaitu bulan Sya'ban 30 hari. Kalau kita Sya'ban sudah 30 hari, berarti esok harinya wajib kita puasa Ramadan. Yang kedua, au biru yati adli hilal, atau dengan kita melihatnya bulan ketika akhir daripada bulan Sya'ban. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu biru yatiha wa aftiru biru yatiha fa in ghamma alaikum istiqmalu Sya'ban tsalatsina yauman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, puasalah kalian kalau kalian melihat bulan. Andaikan bulan itu mendung, kita gak kelihatan, waduh ini bulan gak kelihatan mendung. Kata Rasul, maka sempurnakanlah dengan 30 hari bulan Sya'ban. Jadi wajibnya kita puasa Ramadan adalah dengan dua hal, yaitu dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari, atau kita melihat bulan pada malam akhir pada bulan Sya'ban. Kemudian yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar kita doang. Nabi Adam pun yang pertama kali melaksanakan puasa adalah Nabi Adam. Dalam riwayat Nabi Adam ketika Allah lempar dari surga ke dunia, Nabi Adam itu dia punya badan itu kebakar semuanya. Jadi gosong bahasa kita. Terkena matahari, gosong Nabi Adam semuanya. Istaka ila Jibril, Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam ngadu pada malaikat Jibril, mengatakan, ya Jibril, kenapa saya punya badan hitam begini, gosong begini? Jibril, coba ya Adam, katanya, ketika menjelang itu pertengahan bulan, dikatakan apa? Itu ayyamul bid, dalam bahasa kita adalah puasa bid, tanggal 11, tanggal 13, 14, 15, pertengahan bulan Islam itu puasalah, kata Jibril. Puasa Nabi Adam tanggal 13. Perintah malaikat Jibril, ketika sehari puasa, maka sepertiga dia punya badan bersih. Kata Nabi Adam, ya Jibril, saya udah bersih ke sepertiga. Kata Jibril, puasa lagi ya Adam. Puasa lagi, hari ke-14. Setelah 2 hari puasa, maka setengah Nabi Adam, 2/3-nya bersih juga. Kata Jibril mengatakan, ya Adam, 1 hari lagi puasa. Nabi Adam adalah hari ke-15 puasa. Kemudian badannya bersih semua. Jadi awal pertama perintah adalah Nabi Adam dengan disunahkannya puasa ayyamul bid, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 5. Itu dalam riwayat hadis. Ya. Kemudian untuk syarat sahnya puasa ada syarat-syaratnya. Sahnya puasa yang pertama perlu kita punya niat. Orang tidak sah puasa tanpa niat. Niat puasa kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah. Kemudian niat ini wajib wajib dikerjakan pada malam hari. Wajib mengatakan dikerjakan pada malam hari satu puasa yang wajib, kayak Ramadan, kayak qada Ramadan, kayak nazar, atau ada perintah dari hakim, dari pemerintahan kita. Namanya puasa wajib. Ini yang puasa wajib ini wajib niatnya pada malam hari. Dari mulai habis maghrib sampai menjelang subuh. Kalau kita Ramadan tanpa niat tidak sah puasanya. Wajib kita menahan puasa, tetapi ntar bulan Syawal kita wajib mengqadai puasanya. Jadi syaratnya kita adalah apa? Wajib niat, dan niatnya itu diwajibkan pada malam hari. Kemudian lain halnya kalau puasa sunnah kita. Puasa hari Senin, hari Kamis, atau hari Arafah, atau hari Asyura. Kalau puasa-puasa sunnah, diperbolehkan niatnya itu sebelum menjelang duhur, habis subuh. Dengan syarat kita belum ngopi, kita belum makan nasi uduk. Pagi-pagi kita mengatakan nih, hari Senin atau hari Kamis, saya niat, aduh, saya pengen niat puasa sunnah. Boleh. Habis subuh kita niat, saya hari ini saya niat puasa sunnah. Tapi dengan syarat, tidak ada perkara yang membatalkan puasa. Maksudnya ketika pagi itu, kita belum sarapan, belum makan apa-apaan. Jadi kalau puasa sunnah, diperbolehkan niatnya sebelum duhur. Boleh, sah mengatakan. Hadis Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah mengatakan, ketika suatu hari Rasulullah SAW
datang ke rumah Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Aisyah, hal indaki syai'?" Wahai Aisyah, apakah di rumah ada sesuatu, ada makanan? Kata Sayyidah Aisyah, "Enggak ada ya Rasulullah." Faidan ana asun, kata Rasul. Oh, enggak, di rumah enggak ada apa-apanya Rasulullah. Oh, kalau begitu kata Rasul, saya berpuasa. Suatu hari lagi Rasul datang kepada Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Aisyah, di rumah ada sesuatu?" "Naam ya Rasulullah," katanya, "ada makanan." "Oh, faidan ana aftur." Kalau begitu saya buka puasa. Ini dalil ulama kalau puasa sunnah mengatakan boleh niatnya itu sebelum menjelang zuhur. Tapi kalau wajib kayak Ramadan, kayak qada Ramadan, kayak nazar, wajib niat puasanya pada malam hari sebelum menjelang subuh kita niat. Kemudian syarat puasa itu diwajibkan juga kita al-imsak anil jima', menahan daripada hubungan suami istri. Maka seperti apa? Disunahkan kalau ada makruh, kalau ada pernikahan menjelang Ramadan, kita manusia bukan malaikat, mengatakan dikhawatirkan ada suatu perkara kejadian, maka kalau ada kejadian sampai batal puasa karena berhubungan, wajib namanya kafaratul udma kita. Itu denda yang sangat besar. Itu mengatakan. Kemudian juga apa mengatakan al-imsak anil istiqa'ah, kita syaratnya sah puasa itu menahan daripada muntah sengaja, tidak boleh kita. Batal puasa kalau kita sengaja dibuat-buat kita punya muntah. Lain hanya kalau kita masuk angin, kalau kita misalkan mual, kalau kita dikorek-korek kita punya tenggorokan, itu punya hidung sampai muntah, itu nggak boleh kita mengatakan. Itu batal ya mengatakan. Kemudian juga syarat-syaratnya puasa itu mengatakan menahan daripada masuknya sesuatu kepada rongga, kepada mulut kita, misalkan kepada hidung mengatakan itu, atau lubang bawah misalkan, itu menahan suatu yang dikatakan jawfan, yang dikatakan rongga. Itu tidak boleh kita memasukkan suatu kepada rongga yang sifatnya rongga atau berlubang misalkan pada hari puasa, pada bulan Ramadan puasa. Ini salah satu mengatakan syarat sahnya puasa. Kemudian perkara-perkara yang dianjurkan pada Ramadan. Apa yang pertama? At-ta'awun, tolong menolong. Ini yang sangat dianjurkan. Apa? Sunnah al-iftar, taftir ala nas. Kita memberikan makan, buka puasa kepada saudara kita. Kata Nabi, walau bisyurbati ma'in. Wah ya Rasul, saya memang nggak punya apa-apaan. Kasih seteguk air. Walaupun seteguk air, mengatakan. Kenapa? Orang yang memberikan makan pada Ramadan, itu Allah akan menjamin idkun minan nar. Allah akan membebaskan dia punya Itu punya tanggungan daripada api neraka. Sangat besar. Apalagi kita membantu orang-orang muslimin pada Ramadan. Apalagi yang memberikan kemampuan ini dalam musibah kayak begini. Tapi insya Allah Ramadan Allah angkat kita punya musibah semuanya. Berkat Ramadan mengatakan. Jadi tolong menolong yang paling penting. Pahala yang paling penting adalah tolong menolong kepada saudara kita. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Sahih mengatakan Man qadha li akhil muslimi hajatan fid dunya, barang siapa yang membantu keperluannya saudara kita orang-orang muslimin, maka qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah, maka Allah akan mencukupi, akan memenuhi 70 kebutuhan mengatakan di akhirat nanti. Adna al-maghfirah, paling dikitnya adalah diampuni dia punya dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan mengatakan tuh. Jadi yang namanya membantu orang-orang muslimin Ramadan sangat dianjurkan. Yang ada harta dengan hartanya, yang ada mengatakan ilmu dengan ilmunya, yang ada tenaganya mengatakan. Maka itu perkara-perkara yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mengatakan bulan Ramadan. Hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Hadis yang lain mengatakan, Man adkhala ala mukminin surura, barang siapa yang menggembirakan hati seorang mukmin kegembiraan, khalaqallahu dzalika min dzalika surur, Allah akan menciptakan dari kegembiraan tersebut 70.000 malakin, itu 70.000 malaikat. Saudara kita lagi perlu, lagi butuh, kita bantu. Sehingga ini saudara kita hatinya gilang, sehingga dia bisa ketawa, bisa senyum. Kegembiraan saudara kita itu tersebut Allah akan jadikan 70.000 malaikat. Subhanallah. Apa tugasnya? Mintakan ampun buat orang yang ngebantu tadi masalah dia. Bayangkan 70.000 malaikat
Tugasnya apa? Cuma mintakan ampun kepada Allah bagi yang ngebantu saudara dia. Subhanallah. Ini yang sangat besar mengatakan. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan apa? Ketika ditanya dalam barzah mengatakan, kata Rasul diriwayatkan di sini Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih mengatakan bersabda Rasul SAW, "Ma min mu'minin," tidaklah seorang mukmin adkhala ala mu'minin surura, menggembirakan hati saudaranya orang mukmin, kecuali Allah menciptakan daripada kegembiraan tersebut itu malaikat. Tugasnya malaikat adalah apa? Yang memuji Allah, yang mengagungkan Allah. Apabila orang tersebut yang ngebantu tuh, ketika dia masuk lubang kubur, meninggal maksud di sini mengatakan, maka itu malaikat kegembiraan akan datang menghampiri kita. Datang mengatakan, kita dalam kubur, dalam barzah lagi sendirian, tiba-tiba ada orang datang dengan muka yang sangat tampan, muka yang sangat bersih, wangi, mengatakan, datang mengatakan, tiba-tiba, amma ta'rifuni, engkau tahukah siapa aku, katanya. Kata orang tersebut, mana anta, siapa kamu, saya tidak kenal. Kemudian malaikat berkata, saya adalah kegembiraan yang di waktu dunia engkau menggembirakan hatinya si fulan bin fulan. Subhanallah. Kegembiraan yang akan menghampiri kita ketika kita kalau udah masuk lubang kubur mengatakan. Kata ini, anal yaum, hari ini tugas saya adalah apa? Memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, membantu engkau sebagaimana engkau menggembirakan saudaramu ketika di dunia mengatakan. Dan saya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan saya akan berikan syafaat buat engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, subhanallah. Jadi orang-orang mukmin terutama Ramadan ini apa? At-ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Ini yang dikatakan apa? Pahala yang sangat besar. Dalam hadis yang lain mengatakan jabru khatiril muslimin, katanya afdal minas shalah fi jawfil Ka'bah. Menjaga perasaan atau menggembirakan suatu perasaan orang mukmin. Menjaganya aja kita menjaga nih, jangan sampai dia sakit hati dengan kita orang. Menjaganya perasaan dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita. Kata Nabi apa? Lebih afdal daripada sholat di dalam Ka'bah, bayangkan. Menjaga perasaan sampai mukmin jangan sakit nih perasaannya dia. Atas ulahnya kita, ucapan atau kelakuan kita, menjaga kita, maka pahalanya lebih afdal dibandingkan apa? Orang sholat di dalam Ka'bah, bayangkan. Subhanallah. Satu lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang ja'arojul dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asa itu, katanya, saya itu bermaksiat, saya punya dosa, ya Rasulullah. Fatahhirni, maka bersihkanlah, saya punya dosa, sucikanlah, biar saya gak punya dosa. Kata Rasul mengatakan, wa ma isyanuka, apa dosamu wahai fulan? Ini orang berkata mengatakan, astahi ya Rasulullah, an aqula, saya malu ya untuk mengucapkannya. Dia datang ke Rasul, ya Rasul, tolong saya mengatakan supaya dosa saya hilang. Bagaimana caranya? Kata Rasul, apa dosamu? Kata Rasulullah. Ini orang berkata, tapi saya Rasul, saya malu untuk bicaranya. Saya malu untuk mengungkapkannya Rasulullah. Rasul marah mengatakan. Maka Rasulullah SAW atas tahyi minni antukhbiran andambika, engkau malu dengan aku untuk memberikan kabar tentang dosamu, tetapi engkau tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia adalah melihat engkau. Rasul marah kepada orang tersebut mengatakan. Kemudian kata Rasul mengatakan, kum fakhruj min indi hatta la tanzilin nar alaina. Sekarang kamu keluar dari kami, jangan sampai api neraka sampai ke rumah kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang sahabat diusir sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia ngeluh ke Rasulullah, dosa apa tapi malu kita untuk berkata. Rasul langsung mengusir dan mengatakan, engkau malu dengan aku? Rasul, sedangkan aku adalah utusan Allah Ta'ala, tapi engkau tidak malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melihat atas kelakuan perbuatanmu. Sehingga orang tersebut disuruh pergi sama Rasulullah. Apa? Pergi dari Rasulullah, keluar dari rumah Rasulullah dalam keadaan sedih, dalam keadaan mengatakan putus asa.
Hampa dia punya keadaan kehidupan. Tiba-tiba mengatakan, Ja'a Jibril alaihissalatu wassalam. Datang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, kata Jibril. Lima ayastal asi, kenapa engkau bikin putus asa orang yang berbuat dosa? Dia mau tobat, dia mau mengatakan apa? Memperbaiki kehidupan. Kenapa engkau marah-marahin dia? Kata Jibril mengatakan. Kata Jibril, walahu kafaratun lidzubihi, sedangkan dia memiliki amal ibadah yang menghapuskan dia punya kesalahan, kata Jibril. Kata Rasulullah SAW, wa ma kafaratuhu, apa ya Jibril sehingga dia dosanya bisa dihapuskan? Kata Rasul mengatakan, kata Jibril, ya Rasulullah, lahu sobiyun saghir, dia ini memiliki anak-anak kecil. Anak-anak kecil, bahkan ada tetangganya anak-anak kecil. Kalau dia pulang dari luar sampai ke rumahnya, itu anak kecil itu mengatakan menyambut kedatangannya dia, dan dia suka memberikan sesuatu kayak permen, kayak makanan atau duit, mengatakan. Sehingga anak itu apa? Sampai antri, girang anak kecil dikasih sesuatu, mengatakan. Maka mengatakan apa? Sehingga anak kecil tersebut gembira atas kedatangan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah menghapuskan dia punya kesalahan apa? Atas menggembirakan anak-anak kecil tersebut, subhanallah. Maka yang mau kiamat itu di surga mengatakan apa? Ada surga nama Darul Farah, surga kegembiraan. Kenapa? Surga yang dimana orang yang suka menggembirakan adalah saudaranya. Anak kecil aja mengatakan subhanallah, itu khusus mengatakan surganya Allah buatkan tidaklah bisa masuk surga tersebut melainkan orang-orang yang suka menggembirakan anak-anak kecil. Luar biasa. Hikmah di sini mengatakan Ramadan ini apa? Bulan yang sangat agung. Apa mengatakan bulan yang dimana dilipat gandakan kelebihan pahala kita daripada sedekahnya, daripada ibadah kita, dilipatkan 70 semuanya mengatakan. Oleh sebab itu, maka manfaatkan waktu yang sangat singkat ini, apa mengatakan hormati bulan Ramadan. Takdim itu bukan apa dalam hati. Ini adalah bulan agung, bulan mulia. Pernah kejadian orang-orang Yahudi dulu, orang-orang Majusi, ketika ada orang tuanya itu mengatakan apa? Ada anaknya makan di pasar, jalan keluar pada bulan Ramadan. Orang tuanya marah mengatakan, itu anaknya dipanggil, langsung ditabokin sama bapaknya, marah. Kamu nih kata tidak menghargai, tidak hormat kepada bulan sucinya orang Islam. Ini Ramadannya orang-orang Islam. Ditabuk tuh anak sama bapaknya. Kalau kamu makan, cukup di rumah. Kalau minum, cukup di rumah. Sehingga anaknya apa? Pergi, gak jadi keluar, dan dia makan di rumah. Apa yang terjadi? Dimimpikan sama sebagian orang-orang solihin, itu orang mengatakan masuk surga. Lah, ditanya. Lah, kau bukan orang-orang kafir. Orang-orang apa? Mending saya masalah kenapa? Dan saya mengatakan meninggal dalam keadaan Islam. Subhan. Jadi orang kafir aja memuliakan Ramadan, Allah pesan mereka Jibril, ya Jibril, undur ila fulan, lihat si fulan, jangan sampai dia meninggal melainkan sudah masuk Islam. Ini orang kafir yang memuliakan Ramadan. Bagaimana orang Islam? Ya, dan sekarang kebalik kita kadang-kadang. Ramadan buka restoran. Ramadan, buka rumah makan. Ramadan, ini orang Islam sendiri. Bagaimana? Orang Islamnya tidak menghargai Ramadan. Bagaimana orang kafir mengatakan, inilah hilangnya sir atau rahasia keberkahan Ramadan karena orang Islam sendiri tidak ada ta'dim, tidak ada pengagungan mengatakan untuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa muliakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut kita ada pertanyaan dulu. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan tentang materi disampaikan, nanti kalau nggak ada baru pertanyaan umum mungkin. Assalamualaikum. Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, mau nanya ini Ustadz. Saya pernah dengar tuh di Indonesia, ini masalah niat puasa. Tadi Ustadz bilang kalau nggak salah, kalau puasa wajib itu niatnya pada malam hari sebelum puasa. Gitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Jadi ada pernah saya dengar di Indonesia tuh, kalau bulan Ramadan kita niatnya langsung puasa sebulan Ustadz, biar nggak saya pernah dengar nggak tahu Ustadz. Itu gimana? Ya. Oh iya betul, itu mazhab Imam Malik namanya. Mazhabnya orang Madinah. Jadi Imam Malik itu mencukupi puasa Ramadan dengan niat 1 bulan penuh. Jadi ketika awal Ramadan, maka niatnya adalah 1 bulan penuh. Kita pun disunahkan. Bagus nih pertanyaan. Bagi yang paham, bagi yang mengetahui masalah tersebut, nah kita pun pimpinlah, kita punya keluarga, punya anak, punya istri, punya jamaah. Ayo sama-sama nih, setelah kita niat, pertama niat dulu kita Ramadan. Nawaitu, Somagadin mengatakan apa? Saya niat puasa Ramadan, apa di esok hari mengatakan apa? Fardhu ta'ala. Kemudian nawaitu soma syahri Ramadan syahron kullu. Kemudian saya niat puasa Ramadan sebulan penuh tahun ini lillahi ta'ala, niatkan. Boleh mengatakan. Tetapi itu bukan madhab kita. Madhab Imam Malik kita dianjurkan, disunahkan. Bagus itu pertanyaan. Untuk kesempurnaan. Jadi itu mengatakan ada ulama Madinah namanya apa? Al-Imam Malik adalah mereka punya pendapat adalah cukup puasa Ramadan niat pada awalnya sebulan penuh. Bagus mengatakan. Dan kita sendiri yang mampu mengatakan juga yang tahu menganjurkan juga niat ketika awal Ramadan niat puasa sebulan penuh. Bagus. Ada yang lain mungkin? Terima kasih Ustaz. Ya. Nggak tahu nih relate atau nggak ya. Dalam pelaksanaan kita tarawih ya, ini agak off dikit kali ya. Kemudian ada tahajud. Bagaimana kita bisa melakukan dua-duanya? Tarawih dulu, biasa kalau di masjid di sini biasa kita yang mau tahajud lagi malamnya ke masjid misalnya, kita lakukan tarawih dulu tanpa witir, kemudian jam berapa malam kemudian datang untuk tahajud. Apakah begitu? Apakah kita cukup tarawih aja, nggak ada lagi tahajud atau gimana Pak Ustaz? Ya. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadana, man qoma, siapa orang yang menghidupkan Ramadan. Jadi di sini menghidupkan ini apa? Ada yang dengan sholat tarawih, ada yang dengan Al-Quran, ada yang dengan zikir dia, ada yang dengan doa. Intinya apa? Man qoma Ramadana imanan. Apa iman itu sini? Yakin dengan janji Allah. Kata Nabi mengatakan barang siapa yang menghidupkan Ramadan imanan dan yakin atas janji Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, apa? Ikhlas. Enggak ada paksaan, enggak terkenan kita mengatakan yakin dengan janji Allah dan kita melaksanakan dengan ikhlas. Maka yang pertama adalah Pak, dosa kita dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau orang tahu jaminan Ramadan, surga yang Allah telah siapkan. Pertanyaan di sini, Ramadan di sini apa? Tarawih apa tahajud? Saya sekarang akan kupas masalah tahajud. Apa pengertian tahajud? Ada yang dikatakan qiyamul lail, ada yang dikatakan tahajud. Yang dikatakan qiyamul lail wa minal laili di Al-Qur'an fatahajjat bihi nafilatan laka tuh. Di Quran mengatakan, daripada sepertengah malam itu bangunlah kau salat tahajud. Ada yang namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Adalah menghidupkan malam. Setiap ibadah, setiap sholat, setiap zikir dikerjakan di atas jam 12 namanya qiyamul lail. Mau tidur atau tidak? Kita nikah tidur misalkan dari mulai habis isya nggak tidur kita. Sampai kita jam 1, jam 2 kita zikir. Orang qiyamul lail. Afdol silahkan. Namanya qiyamul lail, menghidupkan pertengahan malam kita. Yang kedua ada pun tahajud. Hajar di sini apa? Menahan. Tahajud ini katakan tahajud apa? Dengan 2 syarat. Dikatakan tahajud dengan 2 syarat. 1, dia sholat yang dikerjakan pada
tengah malam dengan syarat dia satu sudah tidur. Yang kedua dia sesudah melaksanakan sholat isya. Setiap sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari, tapi dengan dua syarat, setelah tidur dan setelah sholat isya. Sholat apapun, mau sholat witir, mau sholat tarawih, mau sholat tasbih, mau sholat hajat, istikharah, namanya tahajud. Sholat malam yang dikerjakan setelah tidur dan setelah sholat isya, namanya sholat tahajud. Semua tahajud, sholat tahajud dikatakan qiyamul lail. Jadi semua tahajud dikatakan qiyamul lail. Tetapi tidak semua qiyamul lail dikatakan tahajud. Iya, hakikatnya tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan kita setelah kita tidur dan setelah melaksanakan sholat isya, namanya tahajud namanya. Adapun kalau kita enggak tidur, namanya qiyamul lail. Jadi apapun sholatnya, mau sholat tarawih mau sholat taubat, mau sholat witir, mau sholat hajat, istikharah, kalau kita kerjakan pada malam hari setelah tidur dan isya, namanya dikatakan sholat tahajud. Itu pengertian tahajud. Misalkan apa? Antum nih, waduh saya nih malam-malam, saya belum tarawih. Habis tidur misalkan, habis isya, ya udah sholat tarawih. Itu perbuatan antum namanya tahajud. Sholat antum mau tarawih pun namanya tahajud. Jadi ibadah pada malam hari, sunnah apapun kita kerjakan namanya sholat tahajud. Sebagai tambahan jadi nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Ya. Sholat isya, terus tarawih, terus tidur, terus menjelang subuh, menjelang subuh atau menjelang sahur, kita sholat lagi tahajud. Itu lebih cakep, lebih sempurna mengatakan. Tarawih dulu kemudian kita tutup dengan tahajud, itu lebih sempurna. Itu yang pengertiannya. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau soal witirnya gimana, Ustaz? Witir. Kan banyak yang bilang jangan witir dulu karena mau tahajud gitu. Nah, ini pengertian di sini. Ada mengatakan apa? Orang kadang suka menafsirkan hadis dengan lafadznya. Contoh nih, la sholata badal witri katanya. Tidak ada sholat setelah witir. Contoh lagi, la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak sah sholat yang rumahnya di samping masjid, mereka di masjid. La di sini bukan la dinafil jinsi, bukan tidak mensahkan, bukan. Berarti dia kata Pak Haji Hasan di sini samping masjid, sholatnya di sini, berarti kagak sah dong kalau begitu. Bukan itu artinya, bukan. Kayak orang mengatakan la sholata ba'dal witri. Kalau lafaznya hadis, bahirnya hadis mengatakan tidak sah sholat setelah witir. Wah, kagak boleh kalau begitu dong. Berarti kalau kita udah witir malamnya nggak boleh sholat lagi kalau begitu. Ini harus dipahami pengertian di sini. La di sini apa? Adalah afdoliyahnya di sini. Kata Nabi apa? Hadis yang lain mengatakan apa? Ija'alu akhir sholatikum lail al-witr. Jadikanlah akhir daripada sholat malam kalian adalah witir kalau mampu kita. Witir itu apa? Artinya ganjil. Tapi bukan bermakna mengatakan apa? Habis witir tidak boleh sholat, bukan. Afdolnya kalau kalian mampu, jadikanlah penutup sholat witir. Malam nggak boleh. Mau sholat istikharah boleh kita mengatakan. Witir di sini wal witru rakaatun li ihda asri, witir paling dikit 1 rakaat. Dikitnya 1 rakaat, tetapi sempurnanya dikit itu 3 rakaat. Banyaknya 11 rakaat witir. Dikitnya 1 rakaat, kemudian afdolnya banyaknya 11 rakaat. Kalau sekarang kita habis tarawih nih, witir 3 rakaat. Witir berarti kurang berapa lagi tuh? 8 lagi. Andai kan kita malam mau nambah, boleh mengatakan, tadi witir baru 3, ntar saya nambah malam nih tahajud saya nambah lagi witir. Boleh. Kenapa? Witir paling dikitnya 1, banyaknya 11. Nah, kan? Kita baru 3 tadi mengatakan. Sedangkan witir banyaknya berapa? 11 rakaat mengatakan. Berarti kalau baru 3, tinggal 8 lagi, boleh kita. Nambah 2 lagi, 2 rakaat lagi. Atau nambah 4 rakaat lagi. Atau nambah 6 rakaat lagi. Nambah 8 rakaat. Boleh kita mengatakan. Jadi bukan di mana tidak sah sholat witir. Kalau mampu, kalau kalian bisa mengatakan, jadikanlah witir itu penutup semua sholat.
Sahabat Rasul SAW apa? Ketika mendengar Rasul mengatakan tentang fadilah witir. Witir ini lebih mulia dibandingkan qobliyah subuh. Lebih mulia dibandingkan qobliyah yang lain. Al-Imam Abu Hanifah witir wajib. Subhanallah. Saking besar pahalanya. Orang kadang-kadang mau, ayo qobliyah subuh, kan qobliyah subuh pahalanya luar biasa kan? Rakaatan di qobliyah subhi katanya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lebih mulia, lebih agung dibandingkan dunia seisinya. Itu qobliyah subuh, witir lebih lagi. Lebih afdol, lebih agung, lebih mulia dibanding qobliyah subuh witir itu. Tingkatannya lebih tinggi mengatakan. Sholat itu apa tahapannya? Pertama, yang afdol itu ada hak. Tingkatan pertama. Idul Fitri. Yang kedua mengatakan gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana matahari, istisqa minta hujan, baru witir, baru qobliyah tuh. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, baru tingkatannya. Jadi witir itu lebih tinggi dibandingkan dengan qobliyah, nilai pahalanya. Bahkan hadis yang lain mengatakan apa? Mengatakan man lam yutir falaisa minna. Siapa orang yang tidak melaksanakan sholat witir, bukan golongan kami, kata Nabi Muhammad. Ada hadis yang lain. Penting witir. Imam Abu Bakar Siddiq ketika mendengar tentang pahala witir, beliau itu orangnya apa? Itu kuat. Orangnya mengatakan khawatir. Habis Isya langsung witir dia. Kenapa? Takutnya kalau saya belum witir, takut ketiduran. Namanya apa? Itu hazm dalam bahasa Arab mengatakan. Kotok namanya. Kotok dalam bahasa Arab mengatakan atau itu. Kemudian Sayyidina Umar. Orangnya kuat Sayyidina Umar. Kata Nabi, afdalnya itu pada malam hari. Sayyidina Umar tuh kalau witir dijadikan sebelum subuh. Salat dulu, penutup witir. Sayyidina Utsman khawatir mengatakan, takutnya malam nggak bangun, dikerjakan Nabi Isya langsung. Sama seperti Abu Bakar Siddiq. Nabi Isya langsung witir. Imam Ali mengatakan orangnya kuat. Sama Sayyidina Umar. Jadi 4 sahabat ini apaan? Yang 2 nih, Imam Abu Bakar Siddiq, Imam Utsman bin Affan melaksanakan witir langsung Nabi Isya. Kenapa? Takut dia ketinggalan, takut ketiduran, mengatakan tidak melaksanakan ibadah witir. Tapi 2 orang sahabat lagi, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mengatakan menjadikan witir itu pada akhir malam. Pertanyaan, kira-kira sahabat 2 nih, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, kalau malam ya, kira bangun lagi sahabat Rasul, apa dia sholat lagi enggak? Pasti sholat lagi. Apa boleh mengatakan sholat lagi habis witir? Sedangkan dia habis witir. Jadi di sini permasalahannya. Bukan di mana tidak sah sunnah setelah witir, bukan. Afdoliyahnya, kalau kau mampu, jadikanlah witir itu penutup semua ayat sholat. Tapi kalau kita nggak mampu, silahkan habis witir nggak jadi masalah. Ini pertanyaannya. Seperti orang yang tidak sempurna sholat di samping masjid, melainkan di masjid. Berarti apa? Oh, tidak sah nih orang yang... Itu kan maksudnya apa? Bukan tidak sah mengatakan. Jadi afdoliyahnya lain, begitu maksudnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada lagi? Pak, satu lagi Pak, soal witir tadi, kalau misalnya sudah witir setelah sholat Isya, kemudian malamnya bangun, apa perlu witir lagi? Apa tidak Pak? Tadi kan Pak Haji tadi witir baru 3 ya? Iya. Jumlahnya witir berapa semua jumlahnya? 11. 11. Berarti Pak Haji ada berapa lagi kurang witir? Masih 8. Nah, 8 lagi Pak Haji. 8 lagi ya? 8 lagi. Ya. Kecuali kalau Pak Haji udah sempurna witir 11 rakaat, yang sholat setelahnya bukan witir namanya. Apa sholat hajat Pak Haji? Atau sholat apa mengatakan apa sholat taubah? Atau sholat apa mengatakan nafil mutlak namanya. Tapi kalau kita mau witir namanya nggak apa-apa, boleh kita mengatakan. Karena baru 3. Jumlah witir 11. Tinggal 8 lagi mengatakan. Jazakallah khair, Pak. Ya, yang lain monggo. Jadi kalau Ramadan ini jangan dibatasi ibadah kita, jangan. Karena di situ apa? Man qoma, yang menghidupkan. Saya dulu di Yaman dulu, Ustaz Goni tahu kan. Di Yaman itu tarawihnya itu apa? 4 kali kita. Itu masjid itu banyak. Contoh di pesantren saya, habis Isya baca ratib, kemudian tarawih. Tarawihnya dulu zaman saya pakai juz Al-Quran, 1 juz. Sampai jam 10:30. 10:30, guru kita Habib Sadim Syatiri memberikan masalah-masalah fikhiyah. Kemudian doa rame-rame, pindah lagi ke Masjid Ba'alawi, 11:30. Sampai 2-3 lagi sampai 12:30.
Doa lagi pindah ke Masjid Muhdhar namanya. 2-3 lagi sampai kira-kira 2:30. 2:30 pindah ke Segap, kemudian ke Masjid Jami. Kadang 3, kadang 4 pulang ke pesantren jam 3:30 kita. Apa tujuannya? Mereka nggak membahas ibadah. Bagi yang mampu silakan. Kalau di sana itu tarawih itu nggak disamakan. Kalau kita kan Abi Isya serempak, Abi Isya, jadi kalau kita lambat dikit, tarawih di mana saya nih? Di sana enggak. Masjid ini Abi Isya, masjid sono jam 9 mulainya, masjid sana jam 11 mulainya, masjid sana jam 12, masjid sana jam 1 malam. Jadi kalau kita terlambat itu apa? Monggo, yang mana kita salatnya? Apa? Saking sayangnya ulama sehingga diatur bagaimana warganya biar ibadah tarawih. Kalau kita kan lain mengatakan, Abi Isya terlambat dikit, waduh gak tarawih lagi mengatakan. Ya kalau orang yang imannya kuat, yang mampu, dia kerjakan di rumah sendiri. Atau sama keluarganya, kalau kita nggak bisa gimana? Nah ini kita mengatakan. Jadi intinya apa? Ramadan ini menghidupkan, bukan dibatasin, bukan. Ada orang perdebatan mengatakan, oh tarawih 11, tarawih 23, jangan dibatasin. Namanya sholat sunat, yang nggak tarawih boleh, yang mau 2 boleh, mau 4 boleh, yang rugi itu orang nggak tarawih. Sekarang kata Nabi, man taqarraba ilayya, siapa orang yang mengerjakan, mendekatkan diri dengan sunnah, 1 rakaat sunnah, pahalanya dikalikan 70. 1 sunnah, 2 rakaat kita dikerjakan Ramadan, kalikan 70, berapa tuh pahalanya? Seakan-akan kita apa? Kali lipatnya sekian. Kalau 2 rakaat bagaimana? Kalau 4 rakaat bagaimana? Kalau 10 bagaimana? 11 bagaimana? 23 bagaimana? Kalikan 70 semuanya. Maka orang-orang dahulu hidupnya penuh dengan sholat, dia mengatakan. Apa? Menghidupkan Ramadan. Yang namanya menghidupkan itu kemampuan orang masing-masing. Ada yang dengan bagi-bagi duit, mungkin dia karena usahanya banyak nih, tandanya lancar. Ada yang baca Quran, terus dia mengatakan. Ada yang istighfar, terus ada dengan sholat, intinya menghidupkan Ramadan. Kalau kita nggak bisa tarawih, wah, mentang-mentang nggak tarawih, akhirnya ibadah yang lain kagak. Ambil kita istighfar, ambil kita Quran, ambil kita sholawat. Intinya apa? Apa yang kita mampu ini, Ramadan jangan sampai yang ini nggak bisa, yang lain pun nggak dikerjakan. Jangan begitu, katakan. Kalau emang nggak bisa ini, kerjakan yang lain. Ambil yang lain kita. Jadi mentang-mentang kita gagal apa? Karena kita sibuk, karena kita, nah itu repot mengatakan. Intinya apa? Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, iman kepada Allah, mengatakan apa? Ikhlas, mengatakan apa? Janji Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu, Allah akan menghapuskan kita punya dosa, mengatakan apa? Yang lampau dan yang akan datang. Dan janjinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mungkin yang nanya? Monggo. Ada follow-up question Mas Setio. Ya, lanjut ya. Follow-up question dari mengenai witir tadi. Tadi dari Mas Setio kan pertanyaannya kita Ustadz bilang witir itu adalah ganjil. Artinya ya Ustadz ya. Yang mana yang lebih baik Ustadz, misalnya kita mau witir total 11 misalnya ya. Kita setelah tarawih, kita sholatnya ganjil 3, terus ditutup dengan 8, yang mana terakhirnya jadi genap gitu Ustadz ya. Atau kita tarawihnya dibuat 4 witirnya, terus terakhirnya 7. Yang mana yang lebih baik Ustaz? Ini pertanyaan bagus, Masya Allah. Cara witir di sini terbagi 2 bagian. Disebutkan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengatakan, Habib Salim Syatri, fatwa dulu. Bagi orang yang sudah witir 3 rakaat kita nih sekarang nih kan, Abi Isa kan 3 rakaat witir nih. Maka mengerjakan untuk nambah witir dengan 2 cara. Kan kita baru 3. Witir 11 rakaat kan jumlahnya kan? Maka caranya itu dengan 2 hal boleh. Yang pertama bitariqatul intiqal. Boleh kita memindahkan. Tadi witir 3 rakaat, kita sholat 1 lagi witir. Jadi apa tuh? Jadi genap kan? Kemudian kita mau 2 baru 1. Atau 2 langsung 3 boleh. Jadi ganjil. Atau boleh misalkan bitariqatul ikmal. Dengan cara menyempurnakan, ulama membahas. Boleh juga. Witir juga. Tadi udah 3. Ya udah, saya nambah lagi 8 lagi witir. Boleh. Itu pun dikatakan witir. Kenapa? Emang secara bahasa ganjil. Tetapi kita menyempurnakan.
Yang ganjil kita udah dikerjakan tinggal nama 8 rakaat. Boleh kita ulama. Tapi kalau emang kita mampu tahu caranya, maka apa? Tadi mengatakan witir adalah ganjil, sempurnakan adalah sholat 1 rakaat lagi jadi genap. Baru kita 2, 2, 3 atau 2, 2, 1. Jadi 2 cara ya. Boleh dengan cara memindahkan ganjil jadi genap, kemudian kita langsung ganjil lagi, boleh mengatakan menyempurnakan kekurangan tadi. Semuanya sah, semuanya ada dalilnya, ulama membahas semuanya. Yang paling rugi adalah yang kagak sholat witir. Itu aja. Makasih Ustaz, makasih Ustaz. Ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Mungkin bisa dilanjutkan bagian berikutnya Ustaz. Yang lain, pertanyaan yang lain mungkin? Di sini ada kisah satu lagi nih, kita pengen cerita kisah satu lagi tentang kelebihan orang yang ketika Ramadan. Dikisahkan pada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2 pengusaha, suami istri. Tetapi ini pengusaha abid, bapaknya walaupun pengusaha bisnismen, tetapi dia ibadahnya taat sama Allah Ta'ala, luar biasa. Istrinya pun begitu pula, pengusaha juga bisnis dia, tetapi abidah yang namanya ibadahnya itu kepelat, tahajudnya Masya Allah, puasa siangnya Masya Allah. Suami istri ini luar biasa, pengusaha sukses dua-duanya. Kebetulan dia punya anak perempuan satu-satunya. Jadi punya anak satu dia, anak perempuan doang, yang lain enggak ada. Apa yang terjadi? Qadarullah pertama mengatakan waktu berlanjut, waktu demi waktu, ayahnya sakit meninggal dunia. Bapaknya yang abid, yang pengusaha mengatakan sakit meninggal dunia. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mencicipi kematian. Meninggal mengatakan. Ayahnya meninggal, biasa waktu berlanjut. 3 bulan kemudian ibunya nyusul, meninggal juga. Tetapi setelah ibunya meninggal ada keanehan. Apa yang terjadi? Ini anaknya mimpi. Apa mimpi? Muka emaknya datang tiap malam. Apa kata emaknya? Mengatakan, wahai anakku, Umi tolong, Umi tolong, Umi tolong. Kaget anak mengatakan, kok aneh Umi minta tolong sama saya, kata anak perempuannya nih. Hari pertama kata, mungkin ini mimpi buruk saya kali. Mungkin saya banyak pikiran. Hari keduanya begitu juga. Ketika dia tidur apa? Itu muka emaknya datang lagi ke mukanya dia. Umi tolong, Umi tolong, Umi tolong. Kata dia, mungkin ini mimpi buruk saya lagi mengatakan. Hari ketiga sama juga. Hari keempat. Sampai dalam riwayat sampai 5 kali. Berturut-turut. Uminya ketika meninggal datang kepada anak yang hampir mengatakan. Setelah 5 kali mimpi mengatakan itu berturut-turut. Anak perempuan datanglah kepada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta doa mengatakan. Wahai sahabat Rasul. Ajarkan doa pada saya. Saya ini mimpi ibu saya tiap hari datang kepada saya minta tolong ada apa. Kasih amalan, kasih doa, biar saya pengen melihat bagaimana keadaan mereka orang tua saya dalam kubur, dalam barzah. Apakah ada amalan yang bisa melihat orang tua kami dalam barzah keadaannya? Kata sahabat Rasul, ada. Nikah bontar malam 2 rakaat sholat, kemudian baca Quran ini ayat ini, kemudian kau mengatakan apa? Tidurlah, minta sama Allah Ta'ala. Biar mimpi bertemu orang tua. Saran sahabat Rasul mengatakan dikerjakan dia. Malam sebelum tidur dia apa? Sholat 2 rakaat dulu, kemudian zikir yang dikasih sahabat dikerjakan. Apa yang terjadi? Qadarullah itu dia melihat petang bapaknya. Bapaknya Masya Allah. Ada di suasana yang lingkungan mengatakan indahnya luar biasa. Sungai-sungainya, Masya Allah, pohon-pohonannya mengatakan hiasannya itu luar biasa. Penuh. Ada telaga madu, telaga susu, telaga homer, mengatakan telaga masing-masing. Dan bapaknya itu megang gayung dari emas. Dari emas sambil mengatakan, di belakang tuh antri orang bawa wadah. Sambil dia apa? Ngasih susu, ngasih madu, mengatakan. Orang antri.
Jadi apa? Tukang bagiin minuman tuh di surga mengatakan tempat indah sekali. Anak berkata mengatakan, ya abi ayana ummi. Wahai bapak, ibu kemana? Kok nggak sama bapak, nggak sama ayah? Ibu mengatakan. Kata ayahnya, man ummi? Siapa ummi? Saya nggak kenal. Saya nggak tahu ummi mana, mengatakan. Anaknya sedih lah. Kan ummi udah meninggal juga. Kok nggak bareng sama ayah? Kok nggak bareng sama bapak? Ibu di mana sekarang? Bapaknya apa? Saya nggak tahu. Ibu di mana? Akhirnya anaknya itu apa? Dia pergi mengatakan mencari jalan. Ketika lewat suatu lembah, ada semacam jurang gitu. Tiba-tiba ada suara di bawah jurang mengatakan, wahai anakku Umi, tolong. Dilihat ibunya, Masya Allah, lagi diikat. Tangannya diikat, kakinya diikat. Di bawahnya dia adalah api kayak gunung mengatakan nyala. Lah, kaget mengatakan anaknya, mengatakan, kok ibu nggak sama kayak ayah, kan ibu ahli ibadah. Ibu nggak pernah mengatakan maksiat. Akhirnya mengatakan, apa kata ibunya? Wahai anakku, Umi tolong, Umi haus, minta minum. Seorang anak lihat ibunya kayak begitu, mengatakan minta haus. Langsung dia panik, langsung lari ke ayahnya, ke bapaknya dia. Bapak minta madu dan susu buat ibu. Kata bapaknya, ambil wadahnya. Dia ambil wadahnya, dituangin susu madu sama bapaknya. Apa tujuannya? Itu susu madu tuh dua wadah begini, dua tangan dia, mau diberikan ke ibu. Ibu, ini minumannya, Bu, kata anaknya. Ketika mau diberikan itu tangannya kepada dua tangannya kepada ibunya, tiba-tiba dari bawah lembah itu api yang kayak gunung nyambar dia dua tangannya. Sehingga minuman yang dia pegang langsung jatuh dan tangannya itu hilang semuanya. Jadi jarinya hilang. Jari jemarinya yang kiri, yang 5 hilang, yang tangan hilang. Sampai dia bangun tidur dalam keadaan dia tidak punya jari tuh tidurnya. Masya Allah. Mimpi tetapi nyata mengatakan. Bangun tidur mengatakan apa? Mimpi jari hilang, ternyata betul. Tangannya hilang daripada jari dia. Dulu kalau kita ada masalah, ada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nangis kesakitan di perempuan. Nangis kesakitan. Tapi kan dulu enaknya apa? Kalau kita punya masalah, ada Nabi Muhammad curhat. Kalau sekarang masih apa kita curhat? Ada masalah. Sama camat kita, sama lurah kita. Ya, masing-masing lu kata camat mengatakan, gue juga punya masalah. Nah kan? Sama siapa kita curhat? Sama siapa kita? Dulu nih perempuan tuh pagi-pagi, besok subuh, tangannya diikat dengan selampainya dia, yang kanan pun begitu. Datang kepada Rasulullah SAW dengan air mata, nangis kesakitan. Kebetulan yang ada Sayyidah Aisyah begitu mengatakan, ya Aisyah, aina Rasul, kata mana Nabi Muhammad, tunggu sebentar, Rasul masih di masjid. Setelah Rasul nyampe ke masjid, tiba-tiba mengatakan apa? Kata Rasul, ada apa ya fulana? Kau pagi-pagi datang ke sini. Dia cerita, ya Rasulullah, saya mimpi begini, saya ceritakan. Bapak saya pengusaha, bapak saya begini, ibu saya pun pengusaha. Tapi ketika meninggal bapak saya nggak ada apa-apa. Kemudian ibu saya, ceritakan semuanya. Mimpi, lihat bapaknya mengatakan lagi bagi-bagian air, lagi begitu mengatakan ibunya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya fulana, abuki, kau punya bapak as-sahi, kau punya bapak orang dermawan. As-sahi mengatakan yan butu syajaratun fil jannah, orang dermawan itu udah memiliki akar di surga. Walaupun di dunia masih hidup, tapi dia udah punya akar di surga. Kalau orang udah akar di surga mengatakan apa? Wa yata'allaqu bi aqsaniha, kita megang dengan rantingnya akan tertarik mengatakan apa? Akar ujungnya di surga. Kau punya bapak adalah orang sahi dermawan. As-sahi habibullah. Orang dermawan kekasih Allah. Walau kana fasiqan. Orang dermawan itu mengatakan gelarnya kekasih Allah walaupun doyan maksiat. Kebanyakannya sisi lain dia banyak dosa, tetapi demen berbagi orang. Ada masalah orang bagi, demen orang mengatakan. Biasanya orang walaupun maksiatnya banyak, tapi senang berbagi, matinya dalam baik biasanya. Apa sebabnya? Karena pahala orang yang digembirakan itu lebih besar daripada dosanya dia. Kalau kata Nabi Yahya mengatakan, berjumpa dengan iblis mengatakan, loh kenapa? Saya paling benci orang yang dermawan, walaupun dosa. Kenapa mengatakan? Tapi saya paling benci orang mukmin pelit. Kenapa? Dosanya dia akan tertutupi dengan orang-orang yang dia bantu. Dosanya sekian, tetapi berapa puluh orang yang dia senangkan.
Tetapi orang mukmin yang pelit ngandalkan ibadahnya dia, belum tentu ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia gak punya apa yang lain. Kau punya bapak, kata Nabi Muhammad, adalah orang dermawan. Orang dermawan kekasih Allah, walaupun sisi lain doyan maksiat, mengatakan. Orang dermawan dekat dengan orang, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Dan sebaliknya mengatakan, kau punya umi adalah al-bakhilah, orang pelit. Buntut kasiran, tuh orang pelit lah. Apa kata Nabi? Al-bakhilah yan butuh sajatun finnar. Orang pelit itu sudah memiliki akar di neraka. Ya ta'allaq bi aqsaniha, dan dia udah megang rantingnya mengatakan ke neraka. Kau punya ibu adalah apa? Pelit. Kata Nabi apa? Al-bakhilah, orang pelit. Aduwullah, musuhnya Allah, walau kana abidah, walaupun ahli ibadah. Musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ahli ibadah, mengatakan. Al-bakhilah ba'idun minan nas, orang pelit, jauh dari orang. Ya, pulang pelit, gak pernah bagi rokok, gak pernah bagi THR, gak pernah bagi kopi. Orang pada jauh dari orang, mengatakan. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, qaribun ma'an-nar, paling dekat dengan api neraka. Kisah tapi nyata, mengatakan. Dunia ini semuanya titipan di Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu titipan dari Allah, yang punya harta titipan dari Allah, yang punya jabatan titipan dari Allah taala. Manfaatkan titipan ini sebelum suatu hari diambil sama yang punya. Kita punya ilmu, manfaatkan sekuat mungkin kita ilmu kita. Kenapa? Suatu hari ilmu kita akan dicabut sama Allah taala kita. Manfaatkan yang punya harta sebaik mungkin, mumpung masih ada. Jangan sampai suatu hari harta dicabut Allah taala, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Manfaatkan jabatan kita sama. Sebelum kita mengatakan jabatan kita hilang, 5 tahun pengganti jabatan hilang. Nah, kalau udah hilang kita, tanda tangan kita nggak pengaruh. Tapi sekarang kita sebagai kepala negara, sebagai apa mengatakan tanda tangan kita pengaruh, mengatakan. Dimanfaatkan apa yang kita miliki sebelum suatu hari dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat kita orang, mengatakan. Intinya apa? Itulah pahala di dunia ini yang sangat besar, yang luar biasa. Satu lagi akhir kita nih, mengatakan. Ada seorang hamba mengatakan, ngadu ke Nabi Musa, nangis sama Nabi Musa. Apa kata mengatakan, ya Musa, engkau ini seorang rasul, engkau seorang nabi, mintakan sama Tuhanmu Allah, berikan Ismul A'dham kepada saya. Ismul A'dham itu doa yang dimana kalau minta langsung diberikan sama Allah Ta'ala. Saya ini banyak hutang, saya ini miskin. Di dunia saya pengen apa? Hutang saya pengen bebas, saya pengen kaya. Kalau sudah hutang saya kelar, udah nggak apa-apa, mengatakan saya kembali. Intinya amalan pengen bayar hutang, pengen kaya dah gitu. Nabi Musa berkata sama Allah Ta'ala. Nabi Musa punya kelebihan mengatakan, wa kallama Allah Musa taklima. Ya Rob, katanya, ada umatku minta kaya di dunia, dia punya masalah, punya hutang, pengen harta dunia. Kata Allah Ta'ala, ya Musa, boleh. Aku akan berikan kekayaan sama dia, tetapi cuma setahun doang. Setelah setahun, dia miskin lagi. Apakah dia mau? Kalau dia mau, aku berikan doanya, kata Allah Ta'ala. Nabi Musa berkata, hai fulan, permintaanmu dikabul oleh Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah akan mengijabah permintaanmu. Cuma setahun doang kau jadi orang kaya. Setelah setahun, miskinlah lagi. Tapran lagi, mengatakan, susah lagi. Kau mau? Kata orang, ya mau. Saya mau, gak apa-apa. Kata setahun, ayo, gak apa-apa. Allah dikasih doa sama Nabi Musa, dan Allah, ini orang kaya, tiba-tiba hartanya datang. Bisnisnya apapun mengatakan. Sehingga apa? Tetapi suami istri, Masya Allah. Apa kata istrinya mengatakan? Mas, atau Pak, kita kan nih, Allah memberikan kesempatan kepada kita nih, kaya cuma setahun doang. Ayo Pak, kita manfaatkan kekayaan ini. Kenapa? Udah setahun kita akan miskin lagi. Ayo utang kita bayarin, kemudian bantu orang-orang yang perlu bantuan kita. Kenapa? Kalau kita udah miskin, kita nggak bisa bantu orang, Pak. Ya udah Bu, sepakat suami istri. Jadi tiap hari itu pagi-pagi istrinya masak, sama pembantunya masak. Buat makanan sebanyak-banyaknya dibagi orang-orang. Ayahnya, suaminya, tiap hari apa? Cari orang, siapa yang butuh bantuan, siapa yang mau pinjam duit, siapa yang mau ini. Nyari orang, siapa yang perlu bantuan dia. Hari pertama, hari kedua begitu.
Yang nggak punya kerjaan, dikasih kerjaan. Yang nggak punya ini, dikasih ini. Terus mengatakan, istrinya tiap hari buat makanan. Dikasih makan tiap hari begitu. Apa? Karena dia punya prinsip, kita mumpung masih kaya. Kenapa? Udah setahun kita miskin lagi. Kaya manfaatkan. Tiap hari begitu, tiap hari begitu. Nabi Musa ngeliatin, hari demi hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 lah. Nabi Musa, ini tuh 3 tahun. Berkata Nabi Musa, ya Rob mengatakan, si Fulan engkau bilang mengatakan cuma setahun doang kayaknya. Ya Rob, udah 3 tahun dia kaya. Katanya setahun, ya Rob itu 3 tahun, ya Rob, si Fulan kaya. Bagaimana mengatakan? Ya Musa, betul ya Musa. Aku janji akan berkaya cuma setahun, tetapi saya malu, kata Allah Ta'ala, atas perbuatan si Fulan. Sifat saya Ar-Rahman, dia pakai mengatakan. Saya berikan wasilah dia mengatakan harta, tetapi dia memberikan rizki ratusan bahkan ribuan kepada hambaku yang lainnya. Saya malu, Allah malu, Allah merasa malu mengatakan apa? Kepada hambanya, nih yang tangannya begini. Kenapa? Begini namanya apa? Ringan sifatnya Allah Ar-Rahman. Kata Allah, itu adalah sifatnya aku. Tetapi dia memakai sifatnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku hadiahkan dunia. Selebihnya selama di dunia, mengatakan. Di hikmah yang luar biasa. Jadi intinya apa? Ramadan. Jadikan momen yang sangat besar. Ini mengatakan, ayo masing-masing bisa mengatakan apa? Memanfaatkan apa yang kita miliki. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Pada bengong semua ya? Oh. Kesimak. Ngantuk apa ini? Apa ini? Ambil ngopi Pak, ambil ngopi ah. biar rileks. Tercenung Ustaz mendengarkannya. Masya Allah. Nah gitu, ngopi dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mas Yo? Ini ada pertanyaan dari teman di sini, tapi hubungannya sama ini masih soal teknikal sholat Pak, soal kunut itu Pak. Kalau di US itu biasanya ada kunut pada saat sholat witir. Itu gimana Pak ya? Kalau kita kebanyakan subuh nggak kunut ya, witir kunut. iya. Kita kebanyakan ulama Indonesia itu berpedoman kepada mazhab Imam Syafi'i. Kebanyakannya, hampir keseluruhan dari NU Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mereka ada berpendapat mengatakan mazhab Imam Syafi'i. Bukan di mana kita tidak boleh mazhab Imam Malik, boleh. Imam Abu Hanifah boleh, Imam Ahmad bin Hambal boleh mengatakan. Warga Indonesia, ulamanya, kebanyakan itu apa? Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, kunut ini dijadikan kunut rawatib. Cuma 2 hal. Satu, ketika sholat subuh. Yang kedua adalah witir Ramadan, tapi pertengahan. Bukan awal Ramadan, bukan. Awal nggak kunut, mengatakan. Ketika menjelang nisbah pertengahan Ramadan. Malam pertengahannya, baru kita kunut, mengatakan tuh. Ini adalah kunut sunnah. Jadi kalau kita gimana? Kalau nggak kunut, ya sah-sah aja mengatakan. Cuma adalah kunut ini mengatakan adalah doa, mengatakan doa yang Nabi Muhammad mengajarkan kepada cucu Sayyidina Hasan. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kami sebagaimana orang yang telah kau tunjuki. Itu doa bagus apa jelek itu doa? Wa afina fiman afait. Berikan keselamatan kami sebagaimana orang yang telah kau selamatkan. Itu doa, bagus apa jelek itu doa tuh? Wakina, jagalah kami sebagaimana orang yang telah kau jaga. Subhanallah. Jadi intinya apa tuh? Doa. Tapi kita mengatakan itu sunnah hukumnya. Andaikan nggak kunut pun, mau subuh, mau witir, nggak jadi masalah. Apalagi kalau kita nggak apa kunutnya, repot kalau kita. Ya kalau nggak apa, bagaimana kita mau kunut kita? Tapi yang paling penting sholat subuhnya. Yang penting sholat subuh, mau kunut bagus, enggak kunut pun bagus. Yang penting sholat subuh. Cuman
kalau kita memahami kunut adalah tambahan, pahala tambahan. Bahkan mazhab Imam Syafi'i kalau kita enggak kunut pun atau kita lupa lafadznya kunut, disunahkan sujud sahwi entar setelah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi anjurkan sujud sahwi kalau kita enggak kunut, apa? Ketika subuh atau mengatakan ketika Ramadan pertengahannya. Tapi hukumnya sunnah ya. Kalau bagi yang mampu, monggo. Kenapa? Pahala tambahan. Sunnah adalah apaan? Dikerjakan mendapat pahala, nggak dikerjakan rugi dia. Bukan nggak apa-apa, rugi. Kalau nggak dikerjakan, mengatakan mendapatkan pahala tambahan, tapi kalau nggak dikerjakan, rugi, mengatakan. Orang yang itu jadi masalah kunut bukan masalah wajib, itu masalah furu'iyah ya, masalah sunnah. Tarawih pun sama. Tarawih hukumnya nggak wajib, sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan, mengatakan jaga, mengatakan kita daripada perbuatan yang dosa-dosa. Itu yang kita wajib mengatakan. Adapun sunnah Ramadan, tarawih adalah sunnah. Enggak tarawih yang monggo, enggak apa-apa mengatakan. Cuma dia adalah rugi doang, mengatakan. Yang penting puasa Ramadan. Ada lagi monggo. Kisah dikit ya, asbab kunut. Secara madhab semuanya 4 nih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam bin Hanbal. Itu namanya kunut nazilah. Sekarang banyak musibah. Yang nama nazilah itu apa? Kunut dianjurkan setiap waktu. Bukan subuh doang, bukan. Duhur, sunnah. Abis Jumatan, sunnah. Asar, sunnah. Maghrib, sunnah. Isya, sunnah. Namanya kunut nazilah. Asal usulnya kunut, datangnya asbabnya pun dianjurkan kunut apa? Dulu Rasul ketika di Madinah. Datanglah 3 orang dari Bani Quraidah. Quraidah ini adalah satu nama qabilah di kota Madinah terbesar. Datang ke Nabi Muhammad SAW. Ada yang Zakwan, salah satu mengatakan di antara 3 orang ada Zakwan mengatakan. Kata mereka orang, ya Rasulullah, nahnu nuridu sab'ina qurra, katanya. Kami minta 70 orang yang hafid Quran untuk mengajar di kampung kami. Minta 70 orang ahli Quran untuk mengajarkan di kampung kami ya Rasulullah, buat dakwah. Biar di kampung kami mereka paling bisa Quran, hafal Quran. Rasulullah adalah milihlah sahabat-sahabat yang ahli Quran, sahabat diberikanlah 70 orang sahabat pengajar ahli Quran yang ahli Quran. Sampai Bani Quraidah 70 sahabat yang ahli Quran apa? Dipanggil satu-satu tuh sahabat, dipanggil palanya. Panggil palanya mengatakan. Sampai 70 sahabat yang ahli Quran dibunuh. Nabi marah. Maka datanglah nazilah tuh, musibah yang sangat besar. Apa tujuan mereka orang adalah orang Yahud untuk menghilangkan Quran. Kalau udah ahli Quran dimatiin, dibunuh, mengatakan biar ke depannya ntar orang ahli Quran nggak ada, dimatiin mengatakan. Nabi mendengar marah, Nabi mengatakan, Nabi setiap sholat doa, Allahumma ahlik fulan, Allahumma ahlik man fi halaqil istawal muslimin, terus mengatakan doa. Itu Nabi waktu itu apa? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan lebih Nabi tiap sholat baca nazilah. Kenapa? Ada musibah adalah apa? Kematiannya orang hufad Al-Quran. Maka disinilah ulama-ulama membahas. Sebenarnya yang namanya kunut dianjurkan setiap sholat. Apalagi zaman sekarang ini ada corona nih. Tulis doa bagaimana untuk menghilangkan musibah. Mengatakan, Allahumma afina, ya Allah berikan kami keselamatan. Wal tubdina, wahfadna, wangsurna, wal muslimin. Jaga kami, tolong kami orang muslimin. Allahumma kfina, cukup ya Allah buat kami mengatakan. Syarat zalimin, daripada kedoliman, daripada musibah, daripada penyakit, daripada hinaan, cacian. Nah, harusnya kita ini doa setiap sholat kita mengatakan. Maka istimewa ulama, Imam Syafi'i, subuh dijadikan kunut rawatib. Kenapa? Dalam riwayat, Rasul itu selama 2 bulan lebih, subuh nggak pernah meninggalkan kunut. Ini asbabnya kunut namanya. Semua madzhab disunahkan kunut nazilah. Cuman ulama Imam Syafi'i ngambil dalil mengatakan apa? Mengatakan kunut dikhususkan sholat subuh dan mengatakan ketika Ramadan. Kenapa Ramadan dianjurkan? Karena doa kunut itu apaan? Nabi mengajarkan kepada cucunya Sayyidina Hasan adalah ketika witir Ramadan.
Asbabnya kenapa Ramadan mengatakan disunahkan kunut? Karena Rasulullah mengajarkan cucunya Sayyidina Hasan, Allahumma hdina fiman hadayat adalah apa? Ketika Ramadan pertengahan. Masing-masing sahabat punya kunut. Sayyidina Abu Bakar punya kunut, Sayyidina Umar punya kunut, Sayyidina Utsman punya kunut. Tolha, sahabat masing-masing punya doa mengatakan. Cuma kita ini adalah kunut yang dimana Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib pada pertengahan Ramadan. Maka istinbat ngambil dalil Imam Syafi'i mensunahkan adalah kunut ketika pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan asbabnya kunut bisa dipahami. Jadi bukan hanya subuh doang nih. 4-5-5-nya sunnah. Sekarang jangan kan 5-5-nya. Subuh pun dilarang. Repot kalau begitu mengatakan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada Reza, Bang Reza nggak kelihatan. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin Silakan ya. Bebas, waktunya masih panjang, Pak. Nanya ini aja, Ustaz. Kalau saya nggak ada yang nanya, saya nanya. Jadi kan puasa insya Allah hari Jumat nih. Jumat insya Allah. Itu seberapa dekat kita boleh puasa sunnah? Kan Senin masih bisa nih mungkin ya. Senin besok masih bisa puasa sunnah. Itu seberapa dekat kita boleh puasa sunnah tuh sampai perkiraan awal Ramadan? Puasa yang sunnah, kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, ya, itu pertama diharamkan puasa sunnah. Kecuali orang yang suka rutin. Setiap Senin, Kamis puasa, Senin, Kamis puasa. Ulama memperbolehkan walaupun setelah. Tetapi orang yang tidak biasa puasa sunnah, tiba-tiba udah nisfu Sya'ban, hukumnya haram, tidak boleh. Diharamkan puasa atau mengatakan apa? Ketika Idul Adha, Idul Fitri tidak boleh puasa, haram dan tidak sah. Apalagi mengatakan ayamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu tasyrik tidak boleh juga mengatakan. Apalagi yaumus syak, hari keraguan. Orang-orang ini puasa belum? Nah, kita puasa enggak boleh juga. Dan nisfu itu pertengahan bulan Sya'ban. Kalau udah masuk pertengahan bulan Sya'ban, tidak boleh puasa sunnah kecuali orang yang punya qada Ramadan, boleh. Orang yang punya nazar. Wah, saya nazar nih. Kebetulan tanggal 17 mengatakan, boleh. Atau orang yang mewasol. Sebelum tanggal 11, 12, sampai 17 dia puasa, itu boleh. Atau orang yang suka membiasakan puasa sunnah. Oh, saya rutin. Udah 10 tahun atau 5 tahun. Senin, Kamis saya puasa, itu boleh. Tetapi kalau tidak kebiasaan, tidak boleh. Hukumnya puasa mengatakan sunnah, hukumnya haram. Tidak boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh nanya satu lagi? Boleh, dua lagi boleh juga, nggak apa-apa. Dua kan? Kalau ada kondisi anggaplah dua organisasi menentukan awal puasa itu yang berbeda, yang mana yang kita ikuti Ustadz? Atau bagaimana apa panduannya untuk mengikuti salah satunya? Betul. Pertanyaan bagus nih, kualitas masalahnya. Kita ini Indonesia ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau udah mengatakan apa MUI, pemerintahan, kata Nabi apaan? Ikutinlah pemerintahan kalian, walaupun yang merintah mengatakan itu daripada Habsyah. Habsyah itu abid min Habsyah. Kata Nabi, ikutilah pemimpin kalian, selama enggak murtad, walaupun yang memimpin kalian budak yang jelek hitam orang Habsyah. Apalagi di kitanya ada MUI mengatakan lebih bagus ikuti mereka orang, andaikan salah enggaknya mereka yaumul kiamat tanggung jawab. Kita ngikutin kenapa? Jumhur ulama, paling banyaknya ulama mengatakan dialah yang menang. Kata Nabi apa? Alaika bisawadil aqdam, ikutilah ulama umatku, pasukan yang terbanyak. Bukan yang sedikit, bukan. Ini kalau kita ini jagoan tapi dirembuk orang banyak, yang menang apa? Yang kita yang banyak. Yang banyak menang mengatakan. Kata Nabi apa? Tidak ada kesesatan kalau sudah perkumpulan ulama umatku. Tidak ada, kata Nabi. Itu doa Nabi Muhammad. Kalau ulama aku sudah berkumpul, pendapat keilmuannya mereka, Allah jauhkan daripada kesesatan. Ini doa khusus Nabi Muhammad buat umatnya mengatakan. Maka oleh sebab itu di kita alhamdulillah ada MUI mengatakan. Mereka lah fatwa ulama Indonesia yang kita ikutin. Atau di antum di situ mungkin
Ada juga ulama kali ya. Ada, ikutin mereka orang. Kalau mereka sepakat ulama, karena mungkin mereka apa? Tidak bicara sembarangan, melainkan dengan dalil mereka orang. Andaikan salah enggaknya pun, mereka tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Kita bebas, kita nggak ada apa-apa. Tapi di Amerika nggak ada yang ini, itu bukan pemerintah. Ini cuma lembaga-lembaga, ada beberapa, dua yang paling besar. Itu gimana? Ya berarti kita tanya di antara mereka orang, ulamanya, ulama mereka lebih paham. Ikutilah ulama di tempat antum semua di situ. Ada lembaga Islam di situ mengatakan apa? Ikutin yang terbanyak bagaimana. Dan antum bagaimana mengatakan ini pentingnya kita belajar mengaji yang kira-kira satu paham, satu akidah dengan kita orang, silahkan. Selama mereka enggak bertentangan. Insya Allah. Ikutin ulama setempat, orang-orang yang ada di situ. Insya Allah. Pak, satu lagi pertanyaan, Pak. Kalau untuk sholat Idul Fitri nanti kan kemungkinan kita nggak bisa sholat di lapangan seperti biasa. Apakah kita boleh melakukan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga? Idul Fitri itu dikerjakan dengan 3 hal. 3 hal. Yang pertama kerjakan sebagaimana sholat sunat. Dikitnya nih. Jadi kayak qobliyah subuh, kayak sholat biasa. Itu minimal paling dikit. Yang kedua, kerjakan mengatakan apaan? Itu berjamaah. Tingkatan pertama, kayak sholat sunat, sendiri sholatnya. Yang kedua, kerjakanlah Idul Fitri dengan berjamaah, walaupun dengan anak, dengan istri. Yang afdal ketiga adalah apa? Kerjakannya berjamaah secara banyak dan pakai khutbah. Ada 3 tahapan. Boleh mengatakan minimal kita kayak qobliyah subuh, sholat sunat. Yang walaupun sendiri kita sholatnya. Yang kedua mengatakan apa? Kita jamaah tanpa khutbah walaupun dengan keluarga. Yang ketiga jamaah secara banyak dan afdalnya pakai khutbah. Ini sunnah yang paling afdal. Jadi kalau kita misalkan, aduh kita nggak bisa khutbah, ya minimal kita sholat sunat sama istri, anak di rumah. Ya, kalau emang ada larangan, tapi insya Allah kita minta sama Allah Ta'ala, Ramadan ibadah, semuanya ini masalah. Biar pada sehat, biar pada aktivitas kita normal kembali, kita insya Allah. Amin, amin. Amin, kabul. Reza itu kerja, ya. Sama istrinya. Desi tadi. Wow. Sini kali. Ada yang lain lagi mungkin yang lain? Waktu masih panjang insya Allah. Tuan rumah memperbolehkan, katanya silakan aja. Pak, ada. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ada satu lagi. Ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau khutbahnya itu mendengarkan YouTube, bagaimana hukumnya? Pak? Yang disunahkan adalah apa? Ya khutbah kan namanya ala kuliah kalau emang. Tapi yang kalau disunahkan ada di situ ya. Tapi kalau emang kita disuruh ada kegiatan, yang penting kita sholat sunat dulu kita. Kerjakan dulu sholat sunat. Yang sunahnya pertama nih ya. Kalau Idul Fitri sunah kita pagi-pagi itu makan dulu, sarapan dulu. Minimal dengan korma atau dengan apa kek, misalnya minuman atau dengan teh manis. Sunah nih. Yang kedua, dianjurkan mandi semuanya. Yang head, yang nifas, laki, perempuan, semua sudah mandi, mengatakan. Saya niat sunah mandi, Idul Fitri. Mandi, mengatakan. Yang ketiga, sunah pakai pakaian baru yang paling mahal. Awas nih, sunah apa? Menandakan ekspresi kita tuh mengatakan, kita gembira, kita menang. Setelah kita sebulan puasa mengatakan, sunah. Pakai pakaian yang paling baru tuh. Kalau kebiasaan orang-orang Yaman tuh bahkan mereknya baju atau kain nggak dicopot. Di Yaman Pak begitu. Jadi kalau mereka ber-PHS tuh ada kan, itu nggak dicopot mereka orang. Norak amat sih orang. Kalau kita kan norak begitu. Lah kan enggak. Baju mereknya apa kek, pokoknya
almiah misalkan apa pokoknya enggak dicopot mereka. Apa? Saking mereka gembira. Sunnah. Mukena yang paling mahal ibu-ibu. Apapun mengatakan silahkan pakai ketika itu apa? Bukan kita sombong, bukan. Tanda kita, ekspresi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira kita mengatakan. Disunahkan ketika hari raya Idul Fitri. Mandi dan apa mengatakan? Kaum laki-laki berhias. Kalau perempuan jangan banyak berhiasnya mengatakan. Pakai minyak wangi sekedar aja. Nggak boleh banyak-banyakan mengatakan. Ya, laki-laki nih udah gitu pakai minyak wangi, pakai celak sifat mata, perempuan pun sama mengatakan. Bersih kita kuku, kumis kita semuanya yang punya kumis ya. Apalagi di situ. Nah, kita sunnah di situ ketika Idul Fitri sunnah-sunnahnya mengatakan itu. Kemudian kita datang kalau memang ada dibuka masjid-masjid atau lapangan, kalau enggak pun di rumah kita mengerjakan dengan keluarga atau sendiri. Itu sunnah-sunnahnya Idul Fitri mengatakan itu. Ustaz, khutbah itu bisa cuman ini aja kan? Ayahnya itu bacain hadis tentang sunnah puasa Syawal 6 hari. Itu kan udah khutbah ya, Ustaz? Khutbah ini ya minimal kita ada syaratnya ada 5 kan. Minimal kita baca ada hamdalah. Alhamdulillah. Yang kedua ada wasiat. Pesan-pesan buat orang mukmin, ketakwaan. Yang ketiga adalah apa? Mengatakan mendoa apa ayat Al-Qur'an dibaca. Walaupun satu ayat. Apa mengatakan? Yang nomor keempat adalah mengatakan apa? Itu mendoakan buat orang-orang muslimin. Udah, silahkan. Jadi kalau kita pakai YouTube, setelah itu ya boleh-boleh aja kita mengatakan. Tapi sebenarnya ya, ayahnya sendiri bisa khutbah gitu ya, kan, udah sah gitu kan. Sah aja. Sah bisa ya, aja jadi, kita. Mungkin lebih afdal kalau orang tuanya atau ayahnya sendiri yang khutbah kan, karena mudah gitu kan, khutbah itu mudah kan. Mudah. Persiapan malamnya aja bacain ayat, bacain wasiat. Pakai bahasa Arab nih, dikit. Berdoa bareng-bareng udah sah khutbahnya gitu. Bukan hanya sekedar ceramahnya aja, bukan. Pendek itu nanti kita baca alhamdulillah dan ayat Al-Qur'an, ada wasiat, doa, udah gitu kan. Biar dapat sunnahnya. Sunnah aja dapat sunnah. Mau follow up pertanyaan tentang sholat sunnah Idul Fitri tadi kalau di rumah Ustaz. Ya. Nah, sholat sunnahnya itu kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu kan ada bedanya ya, kalau nggak salah paling nggak takbirnya. Nah itu juga teknis ininya kan juga harus diikuti bukan untuk sholat di rumah misalkan, atau sholat sunnah yang biasa. Maksudnya takbirnya tetap 1 kali gitu. Kalau sunat Idul Fitri kan takbirnya ada berapa kali gitu kan? Enggak, kalau dalam takbir sama Idul Adha, Idul Fitri nggak berbeda. Yang pertama mengatakan itu 7, yang kedua ada 5 takbir. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah. Sama mengatakan takbir pertama 7. Ya, 7 kali. Yang kedua adalah mengatakan 5 kali sama. Idul Adha begitu, Idul Fitri begitu sama mengatakan. Yang beda ini dengan Jumat. Kalau Idul Adha, Idul Fitri sholat dulu, baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Itu aja perbedaannya. Kalau Jumat adalah khutbah dulu baru sholat. Tetapi kalau Iden sholat dulu baru khutbah. Adapun takbir sama. Fitri mengatakan rakaat pertama 7, kedua 5. Adha pun sama mengatakan kedua 7, kedua 5. Yang cuman kalau adha ini sunnah dipercepat. Kenapa? Mau motong kurban. Khutbahnya jangan bertele-tele, jangan panjang-panjang. Cukup 5 atau 10 menit. Udah kelar. Kenapa? Orang disunahkan motong kurban. Entah ada pembahasan bab kurban mengatakan. Jadi sunnahnya begitu. Kalau Idul Fitri, bebas mengatakan. Sunnahnya apaan? Kalau Idul Fitri, makan dulu sebelum berangkat. Kalau Idul Adha, puasa dulu. Jadi habis subuh jangan minum dulu, jangan. Sampai kita mengatakan melaksanakan Idul Adha, baru kita makan. Sunnahnya itu aja. Kalau sunnahnya itu Idul Fitri makan dulu, Adha enggak. Kalau Idul Adha sunnah dipercepat, Fitri enggak. Itu aja sunnahnya. Kalau masalah takbir sunnah, sama semuanya. Khotibnya pun sama mengatakan, takbirnya 9, khutbah pertama
Yang kedua adalah 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib nih, tuas khatib mengatakan 9 kali khutbah pertama, kedua 7 kali. Kalau masalah sholat, 7 dan 5 kali. Pak Ustadz, mungkin maksudnya itu kalau sholat idnya dilakukan di rumah. Kenapa? Misalnya kalau kita sholat id di rumah, nggak ke lapangan, itu takbirnya tetap seperti sholat id. Tetap takbirnya 7, pertama, kedua, 5. Tetapi andai kan tidak bisa, ketika tahapan, cukup seperti sholat sunnah subuh biasa. Kalau nggak bisa, yang penting niatnya usolli sunatan Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala, cukup mengatakan. Tetapi afdolnya dengan 7 takbir pertama, yang kedua 5 takbir. Itu afdolnya. Tapi kalau nggak bisa, seperti sholat qobliyah subuh sama. Yang penting niatnya beda. Jazakallah khair. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Ahmadin. Klarifikasi saya agak misteri. Jadi nggak perlu ceramahnya ya? Kalau di rumah itu ya. Kalau dengarkan misalnya Helmi dari online aja dengan ceramah Helmi, ceramah. Yang nanya tadi Helmi boleh nggak? Oh, nggak ada lagi ya. Kalau soal zakat itu Ustadz, kan sekarang di Indonesia lagi ramai zakat dipercepat itu. Itu yang mana yang boleh dipercepat Ustadz? Apa zakat fitrah atau zakat mal atau zakat yang mana itu Ustadz? Ini zakat politik namanya. Itu mungkin zakat mal. Zakat mal ya boleh dipercepat mungkin. Ada MUI kita, tapi alhamdulillah kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, ikan salah enggak pun. Ini kan baru seumur hidup nih ada sekarang ini. Zakat dipercepat. Baru terus sekarang ini mengatakan mungkin daruroh kali ya, enggak tahu dah itunya. Sampai mengatakan duit zakat pun dikurus juga buat negara, apa udah habis kali kas negara enggak tahu juga tuh. Intinya ya kita dipercepat, zakat adalah zakat ini wajibnya boleh kalau zakat mal. Tapi kalau zakat Ramadan belum wajib, kita kan belum Ramadan. Zakat fitrah. Fitrah ini wajib ada syarat-syaratnya mengatur situ. Jadi yang dipercepat adalah zakat mal. Kalau Ramadan belum kena wajib. Kenapa? Wajibnya ini adalah orang yang menemukan juz Ramadan, juz Syawal, wajibnya mengatakan. Kayak kita awal Ramadan belum kena zakat, belum kita. Zakat fitrah belum. Jadi wajib zakat fitrah itu apa? Orang yang menemukan titik akhir Ramadan, menemukan titik awal bulan Syawal. Contoh, ada si ibu lahiran. Seorang ibu lahiran nih. Ibu lahir itu apaan? Jam 5 sore. 1 jam lagi adzan, takbir Idul Fitri. Si ibu lahirkan anak jam 5. Ini anak wajib zakat nih. Kenapa? Menemukan akhir Ramadan dan Syawal. Sebaliknya, kalau si ibu lahiran habis maghrib. Allahu Akbar, lahiran. Nggak wajib tuh. Kenapa? Nggak menemukan akhir Ramadan. Sebaliknya, orang meninggal. Meninggal jam 5 sore. Fulan meninggal jam 5 sore. Ini yang meninggal nggak wajib zakat. Kenapa? Nggak menemukan Syawalnya dia. Tapi kalau meninggalnya habis maghrib wajib dia punya zakat. Jadi yang diawalkan didahulukan adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah belum ada syaratnya kita. Ustadz, ini kayaknya penting Ustadz, ditekankan soal zakat fitrah tadi. Ya. Jadi maksudnya belum wajib itu kalau kita yang sudah terlanjur zakat fitrah nih atau niat zakat fitrah pun sekarang itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk zakat fitrah sebelum Idul Fitri gitu kan? Iya. Gitu. Jadi orang-orang yang udah zakat fitrah sekarang harus diingatkan bahwa kewajiban masih dia ada, tetap dia masih ada, nggak gugur kewajiban karena belum waktunya. Iya, belum waktunya. Yang mungkin diperlukan adalah zakat mal. Mungkin kalau zakat mal tuh mungkin. Iya, takutnya ada orang yang udah
udah niat zakat duluan, padahal dia nggak tahu kalau itu belum wajib dan dia akan jadi wajib saat bulan puasa nanti. Kalau saya tambah lagi pertanyaannya soal zakat fitrah, Ustaz, itu paling cepat bayar zakat fitrah itu kapan? Paling cepat awal Ramadan. Okay. Pas masuk Ramadan hari pertama, hukumnya boleh awal Ramadan. Pak Haji misalkan saya pengen mempercepat, mempermudah, boleh. Awal Ramadan boleh itu mulai. Kalau nggak tadi afdolnya? Go ahead. Gimana? Kalau afdolnya? Afdolnya itu setelah sholat subuh sebelum sholat id. Wah, mepet banget. Tapi sekarang mepet, waktunya nggak bisa. Afdolnya itu dulu mengatakan setelah sholat subuh sebelum id, bagiin. Tapi sekarang nggak bisa, mampu. Mungkin malamnya dah. Panitia masjid biasanya ngebagiin pada malam takbir biasanya. Atau ya itu afdolnya. Intinya apaan? Ada, bagi mereka orang miskin nggak punya beras, nggak punya buat beli daging, tiba-tiba ada zakat nih, girang, ada suatu kegembiraan yang luar biasa. Express mengatakan itu ada mengatakan kegembiraan yang luar biasa di antara mereka. Kalau sekarang kan kadang-kadang nih, saya emang nggak zakat Pak, tapi beli baju 3 setel dia sekarang, itu repotnya di situ. Kalau Ramadan dia mengatakan udah beli baju, zakatnya nggak diperhatiin, itu yang keadaan kita begitu dah. Semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi perlu klarifikasi sedikit soal zakat ini dipercepat. Doesn't matter nggak masalah alasan kenapa, cuma bukankah syarat ada syarat-syaratnya bahwa salah satunya adalah waktu. Betul. Nah, kalau misalnya belum setahun, belum, jangan. Bukan zakat ini zakat mal ya, zakat harta mengatakan ada 6 kan, ada 6 bagian, ada zakat zakat mal atau mengatakan perak dan emas. Kalau dulu kan perak emas itu karena alat tukar menukar, kalau sekarang duit. Duit kita ini ada zakatnya. Kalau ngendep di ATM kita atau deposit kita mengatakan sejumlah senilai 84 gram emas. Kalau kita punya emas, tapi emas nggak dipakai nih. Kalau ibu-ibu punya emas untuk dipakai, misalkan 100 gram, itu mah nggak ada zakatnya. Emas yang ngendap. Emas yang nggak dipakai. Atau berbentuk gelas, atau berbentuk simpanan, atau lempengan. Itu ada zakatnya tuh. Apa? Nilai itu ada zakatnya, atau enggak semua zakat. Nilainya itu minimal memiliki emas 84 gram. Ada zakatnya. Sekarang ulama mengkiaskan. Dulu kenapa? Zamannya Nabi, alat tukar itu pakai emas. Sekarang ulama dari Madinah, salah satu Habib bin Smith, mengkiaskan. Duit pun sama. Duit kita, senilai 84 gram, ngendep setahun, ada zakatnya. Tapi kalau kita nggak ngendap, nggak ada zakatnya. Kita dapat duit 100 juta, hilang lagi, dapat lagi gitu lagi. Tapi kalau ngendap, ada zakatnya kita. Sama kayak jual niaga, jual toko-toko juga mengatakan. Kita jual beli apa, sembako atau elektronik atau misalkan yang lain. Sama ada zakat juga mengatakan. Dikiaskan berapa? Jumlah nilainya ini nyampe nggak 84 gram emas kita. Kalau diduitkan, diberikan sama emas. Kalau nggak nyampe, nggak ada zakat, nggak ada. Itu pun betul. Syaratnya minimal setahun. Kalau belum setahun, nggak ada zakatnya. Kita zakat apaan? Belum setahun. Nggak wajib kita mengatakan. Tapi berarti kalau udah setahun pun, kita nggak boleh nunggu, bukan berarti kita nunggu Ramadan untuk zakat kan? Iya. Cuman ya, nggak usah kalau emang zakat, nggak usah cuman ulama kita kenapa Ramadan? Karena pahalanya berlipat ganda. Jadi nilai kepada pahala Arab Azza mengatakan dikalikan 70 kita. Tapi kan kalau kita nunda-nunda zakat malah ngalirin dosa tuh. Ya secara nunda mengatakan apa? Kalau nunda kesengajaan ya nggak boleh mengatakan. Yang diperbolehkan mungkin pas zakat saya bulan Syawal, dulu kan Ramadan itu lebih bagus mengatakan. Tapi kalau nunda-nunda nggak boleh kita. Iya, kalau misalkan kita haulnya wajibnya Januari kemarin gitu kan. Iya, betul tunda. Jangan. Ntar puasa aja ininya nggak boleh kan? Jangan. Ya, nah itu yang jadi pertanyaan saya adalah
ketika yang di program yang dipercepat, kalau tidak memenuhi 1 tahun berarti bukan jatuhnya mal dalam majelis sedekah. Jadi dia malah nanti begitu jatuh tempo dia harus tetap keluar dari zakat mal. Berarti makanya saya khawatir yang dibilang dipercepat itu menjadi masalah, dan artinya bukan jatuhnya. Iya, tidak menggugurkan kewajiban saat dia haul. Iya, iya. Ya, hanya klarifikasi aja, Pak. Jangan sampai kita salah ngerti. Ya, jazakallah khair. Tapi kan kalau misalkan uangnya pas-pasan, 84 gram. Tapi enggak juga. Kalau emang kita, contoh nih, misalkan Bang Abdullah zakatnya 2 bulan lagi. Zakat sekarang. Boleh nggak? Boleh dahulu kan. Ya, ntar gugur, tapi dengan syarat. Sampai tanggal 2 bulan lagi, itu kita masih berhak zakat. Maksudnya apa? Keuangan masih ada stabil, ekonomi stabil, mengatakan. Dan yang diberikan zakat pun masih berhak. Contohnya begini, Pak Abdullah kan apa? Zakatnya 2 bulan lagi. Zakat sekarang diberikan kepada fakir miskin. Tiba-tiba pas bulan 2 bulan lagi jadi kaya. Gagal punya zakat karena nggak berhak. Atau kita sendiri duitnya hilang atau kekurangan, jadi nggak pas dengan apa nilai zakatnya. Nggak wajib zakat, ambil nggak apa-apa. Oh iya, berarti akan menimbulkan kerancuan lah. Gitu. Kan? Secara boleh kita tadi mengatakan, tapi begitu syaratnya. Sampai kita waktu awalnya itu kita adalah berhak zakat. Dan orang yang dikatakan. Tapi kalau misalkan kita punya uang pas-pasan nih 84 gram gitu, terus sekarang kita belum haulnya, tapi kita sedekahin 10 gram, kan berarti pas haul kita udah nggak haul lagi, karena udah nggak cukup lagi kan? Iya, nggak ada. Mizannya udah nggak cukup lagi gitu kan? Iya. Jadi lebih ke sedekah banyak gitu ya? Betul. Ya, jangan pula iseng gitu 100 rupiah disedekahkan jadi nggak sampai 84. Nah, itu akal-akalan namanya. Pak Ustadz, ini ya, tapi karena disedekahin banyak, jadi nggak wajib zakat pas haul gitu kan? Nah itu. Ini bulannya bulan Arab ya Pak ya? Ya enggak juga. Kalau kita ikut Januari nggak apa-apa. Yang penting kita hitung setahun pokoknya haulan. Oh, boleh ya Pak? Pakai boleh bulan. kita setahun tahu kita boleh. Oh. Jadi pertanyaan kenapa orang ke Ramadan banyak zakat? Karena apa? Ngambil pahalanya itu. Pahala Ramadan itu berkali-kali dan kita nggak akan dapatkan selain Ramadan. Ustaz, yang wajib kalikan 70 kali wajib semuanya. Ustaz mau nanya, kalau misalnya kita jatuh haulnya itu 2 bulan, kayak contoh Pak Abdullah tadi kan, 2 bulan dari sekarang jatuh haulnya. Tapi uang itu sudah kita perkirakan 70-80% kita bakal dapat gitu pada saat kita haulnya. Dengan kondisi corona sekarang, terus kita tarik, kita keluarkan zakatnya sekarang. Karena sekarang mungkin orang lebih membutuhkan dibanding nanti. Jadi nanti setelah kita jatuh haulnya, karena kita mengeluarkan di depan, kita akan kurangkan dari yang semestinya kita keluarkan. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Bagus. Kalau emang maslahat lebih bagus begitu. Nggak jadi maslahat itu namanya bagus, namanya maslahat. Karena kan intinya apa? Zakat ini kan apa? Berbagi intinya. Khudh min amwalihim, mengambil daripada apa? Takhudu min aghniyaihim wa turuddu ila fuqarahim. Mengambil daripada orang yang mampu diberikan kepada orang yang tidak mampu. Tujuannya di situ mengatakan berbagi, menghilangkan sifat kepelitan kita. Bakhil mengatakan. Apalagi antum kayak begitu bagus, lebih cakep mengatakan begitu. Kenapa? Masalahnya lebih darurat sekarang ini. Lebih penting mereka orang. Tadi kalau nggak salah Mas Setio nanya ini bulannya boleh pakai bulan Hijriah atau bulan Masehi untuk menghitung setahun, tidak masalah itu saja. Nggak jadi masalah, yang penting hitungan kita setahun aja, boleh. Terima kasih Ustaz. Ya. Maaf kalau tidak ada pertanyaan, ini ada pesan sponsor dari... Mas Setio ada titipan pertanyaan dari... Oh ada. Silakan. Ada titipan pertanyaan, katanya begini. Kalau emasnya ada berliannya, apakah berliannya ada zakatnya? Iya. Atau dihitung berat emasnya aja? Berlian ya berlian. Jadi convert sih jadi emas. Yang wajib zakat cuma 2 doang, emas dan perak.
Yang lain nggak ada, mau berlian, kayak harga. Kenapa demikian? Karena emas ini di mata orang-orang fakir pada tahu warnanya kuning. Katanya, itu si Fulan mah apa? Ini gelangnya emas, jam tangannya emas, lah kita antingnya juga punya. Jadi emas itu udah paham di golongan orang fakir miskin. Maka emas inilah yang jadi patokan kita. Kalau berlian nggak ada zakatnya, nggak ada. Enggak, maksudnya berlian, maksudnya harta yang kita hitung itu tetap dikiaskan ke emas kan? Oh iya, enggak. Maksudnya gimana? Jadi kan kalau berliannya aja, berlian nggak ada. Jadi lari ntar ke jual beli kalau kita larinya. Kalau orang misalkan apa, jual beli, Pak Abdullah jual berlian nih, insya Allah nih, amin. Berlian nih antara negara ini. Jadi bukan berliannya, jual belinya ada nyatanya. Zakat jual beli. Bukan berliannya, bukan. Kayak orang warung misalkan nih, zakatnya adalah niaga, tijaroh. Nah, kalau yang zakat mal tadi, itu zakat mal itu kan kalau misalnya kita punya deposito nih 100 juta, itu kan lebih dari 84 gram emas. Iya. Itu dizakatkan. Zakatkan. Nah, kalau berlian ini juga senilai lebih dari 100 gram emas? Kalau bentuk barangnya belum ada. Tapi kalau emang udah diduitkan, karena alat tukar. Oh, alat tukar masalahnya. Jadi kalau bentuk berlian belum ada. Tapi kalau ibu dibutuh alat tukar, ada zakatnya. Karena orang nggak ngerti berlian, orang kampung nggak dapat. Ini mah kaca kali, nggak tahu dia. Nggak bakal tahu mata barang berharga. Jadi alat jumlah ya, alat tukar. Baik, ini ada pengumuman sedikit dari youth program, Mas Ilham. Saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buat Bapak Ibu yang ingin anaknya ikut program hadis Ramadan ya, kelas hadis. Jadi sebenarnya programnya simple aja, nggak berat dan nggak ribet. Jadi cuma baca hadis, terus nanti maksudnya kita kasih kirimin hadis 2 kali selama 1 minggu, dan hadisnya itu juga ya nggak terlalu ribet lah dan nggak terlalu panjang. Intinya nanti supaya mereka baca dan ada beberapa pertanyaan gitu supaya make sure kalau mereka baca dan paham maksud dari hadis itu. Jadi nanti insya Allah kita selama 1 bulan itu kirim 8 kali gitu ya, dan ada kurang lebih 8 kuis lah selama program itu. Dan nanti kalau memang berminat ikut bisa ke saya atau ke Mas Wendy ya. Nanti kita buat grup khusus WhatsApp untuk ngirimkan hadis-hadisnya itu. Jadi paling kalau di ini ya paling 15 menit, 10 menit ya, baca sebentar terus jawab soalnya, itu udah gitu aja. Itu sih. Orang-orang tua dianjurkan ya untuk ngirim anak-anaknya untuk ikut program ini. Insya Allah berkah, anak juga dapat ilmunya, mudah-mudahan bisa diaplikasikannya insya Allah. Gimana kalau anak elementary ada yang mau ikut, diterima nggak? Elementary boleh aja sih mungkin nanti, tapi orang tuanya banyak menjelaskan gitu kali ya, biar lebih bisa paham maksudnya ya, karena beberapa hadis ya maksudnya kita nggak cuman hadis yang tentang fikih atau practicality, tapi juga misalkan kayak maksud agak yang sedikit advance gitu. Tapi nanti ya kalau memang orang tua berminat bisa diikutkan, nanti mohon untuk bisa menjelaskan lebih detail barangkali untuk supaya mereka bisa paham, gitu aja sih. Oh, jadi kalau misalnya anak di bawah middle school diharapkan berarti orang tuanya diharapkan turut involve lah ya. Ya sebenarnya juga meskipun kalau middle school atau high school tapi masih perlu agak didorong ya, orang tuanya juga perlu ini. Tapi ya
boleh aja, asalkan tak perlu lebih ditekankan bahwa nanti orang tuanya perlu lebih membantu untuk menjelaskan, gitu aja sih. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Ilham Permata. Baik Pak Ustadz, sepertinya kita waktunya sudah sampai nih Pak Ustadz. Mungkin bisa dipimpin berdoa Pak Ustadz untuk penutupannya insya Allah. Tadi sama-sama sebelum kita tutup pengajian, pasang niat kita, angkat dua tangan kita, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita bahas, apa yang kita kaji bisa bermanfaat buat kita. Dan yang saya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita pengajian ini, yang ada di negara kita khususnya, semuanya didoakan dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya keluarga, kita punya tetangga, saudara kita jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan juga kita panjang umur dalam taat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan gampang rezeki, usaha kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cuma yang istiqomah, kita bisa menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita doakan juga yang kurang sehat di antara kita, kurang sehat rohaninya, jasmaninya, mungkin antara orang kita. Allah Subhanahu apa yang kita minta, apa yang sedang kita minta, yang belum kita minta, yang akan kita minta, yang lupa kita minta, yang sudah kita minta Allah berikan kepada kita. Amin. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa'zimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wa dafi'il bala wa dafi'il bala wal waba wal amrad wal alam. Ismuhu mutahharun mu'azzamun munawwirun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un Allahi wal qalam. Subha badri duja nubuh damis bil dhalaq bil qams sayyid al qanain wa syafi al taqarain Muhammad ibn Abdullah sayyid arab al ajam nabil haram mahbub wa makbul ya ayyuhal mustaqun bi jamali sallu alaihi wa sallim taslima Allahumma inna wal muslimin min asy-syaqawati ila sa'adah wa min an-nari ila jannah wa min al-'adzabi ila rahmah wa min ad-dhunubi ila maghfirah wa min isaati al-ihsan wa min al-khafi ila aman wa min al-faqri ila ghina ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الذكر إلى سعة ومن الشر إلى خير ومن العسر إلى يسر ومن الإدبار إلى الإكبار ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الجهاد ومن الخداع إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة ومن الجور على اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى ديننا بالتقوى وتقبل الأمر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مولانا يا حاضر لا يغيب توسلنا إلى الحبيب تقضي حاجاتنا قريب حاجة الدنيا بالصراح وحاجة آخرة الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz. Satu-satu kata mohon maaf lahir batin ya semuanya. Kita mulai proses semuanya. Mohon maaf lahir batin pada sastra. Bersama. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya, makasih Pak Ustaz. Terima kasih. Untuk youth program stay di sini ya Ilham? Ya, betul. Ya. Sama.